Pemirsa, terima kasih Anda masih terus menyaksikan NTV Prime dan kami masih membahas jelang ASEAN U23 Championship 2025 atau Piala AFF U23 2025. Saya masih bersama dengan Bung Kesit dan juga Mas Nunung, mantan pemain timnas. Sebelum kita lanjutkan diskusi ini, kita akan sama-sama menyimak bagaimana list 30 pemain yang sudah dipanggil untuk TC oleh pelatih Gerald Vandenberg. Iya, ini adalah daftar pemain timnas Indonesia U23 untuk posisi kiper. Ada Cahya Supriyadi, Dava Fasya, Erlangga Setio, Muhammad Ardiansyah, Husna Al-Malik, Putra Syifa Sanggasi. Mungkin saya langsung diskusi nih, Mas Nunung dan Bung Kesit. Kalau pilihan Bung Kesit dan Mas Nunung, siapa untuk posisi kiper? Ada dua nama ya, yang pasti nomor 1 dan 2. Iya. Cahya Supriyadi dan juga Dava Fasya. Saya kira ini dua kiper yang tampaknya akan menjadi pilihan utama ya. Tapi apapun bahwa masih ada persaingan di sana ya, bukan berarti yang lainnya tidak punya kesempatan gitu. Tapi kalau kita bicara pengalaman, kemudian jam terbang, memang Cahya dan Dava Fasya yang menurut saya bisa masuk dalam list pertama dari Gerard Vandenberg. Untuk starting 11-nya kalau Bung Kesit siapa? Mungkin Cahya ya. Cahya yang mungkin menjadi pilihan utama. Tapi ya lagi-lagi ini masih proses begitu ya. Tapi kalau kita lihat dari daftar yang ada, memang Cahya di sini yang paling berpengalaman. Mas Nunung, sama atau berbeda? Kalau saya sama ya, Cahya Supriyadi. Tapi di satu sisi kita juga melihat Muhammad Ardiansyah kemarin PSM juga lagi bagus. Dava Fasya juga. Ini biarkan pelatihnya yang akan bingung memilih siapa. Jadi biarkan mereka berkompetisi, biarkan mereka melakukan seleksi secara baik dan saya berharap ya semuanya bisa jadi bagian penjaga gawang kita. Tapi saya tetap condong ke Cahya Supriyadi yang tadi sudah dibilang Bung Kesit bahwa pengalaman ada di Cahya Supriyadi. Baik, kita lanjut ke posisi selanjutnya. Ya. Di posisi back nih ya. Ada Kadek, ada Muhammad Ferrari, Rahmat Syawal, Alvarezi Buffon, Brandon Schuneman, kemudian Ahmad Maulana, Kakang, Frankie, dan juga Rivaldo Enero Pakpahan. Nah, ini kalau Mas Nunung dulu sekarang mungkin. Siapa kandidat dari Mas Nunung yang mungkin harusnya masuk di starting 11? Pastinya satu Kadek Arel, Muhammad Ferrari, Buffon, sama Kakang Rudianto. Nah, ini 4 ini saat-saat yang kemarin Coach STY kan mereka jadi palang pintu di belakang ya. Apalagi Kakang Rudianto membawa Persib juara, Ferrari juga membawa SEA Games juara juga, Buffon apalagi di U20 juga sangat luar biasa. Kadek Arel, ini pemain yang masih muda tapi punya potensi dan punya pengalaman yang lebih karena di Liga 1 Kadek Arel sudah bermain reguler yang sangat banyak juga gitu Mbak. Bung Kesit, ini kalau mungkin bisa membantu, ini dari 30 ini nanti akan dipilih berapa dulu ya? Biasanya dari 30 ya, ini nanti masuk semua, cuma nanti begitu ada di DSP, biasanya antara 22 sampai 23 pemainan. 22 enggak 23 dan itu kita baru bisa tahu nanti begitu menjelang, biasanya seminggu menjelang pertandingan. Itu daftar resmi pemain yang masuk dalam list utama dari Gerard Vandenberg itu akan disampaikan. Ada yang berbeda mungkin pilihan Bung Kesit dari Mas Nunung hampir tadi? Sama lah ya, hampir sama. Mungkin satu pemain lagi yang juga bakal menjadi pesaing lah bagi Ferrari, kemudian juga bagi Buffon dan juga Kakang adalah Frankie Misa ya. Frankie Misa juga ini pemain yang menurut saya juga punya pengalaman dan dia juga menjadi salah satu pilar di tim U23 sebelumnya. Jadi di sisi pertahanan memang persaingannya begitu ketat ya. Nama-nama yang tersaji adalah pemain-pemain yang memang sudah begitu berpengalaman. Secara kemampuan mungkin bisa dikatakan bahwa mereka rata-rata memang setara begitu ya? Iya, mereka rata-rata menjadi pemain utama di klubnya masing-masing ya. Ferrari bersama Persija, kemudian Buffon bersama Borneo, kemudian juga Kakang bersama Persib Bandung, ya Frankie Misa di Bayangkara. Termasuk juga Rivaldo juga sebenarnya punya potensi ya, pemain Borneo juga tampil di musim ini tampil begitu baik.
Oke, kalau membayangkan bagaimana chemistry mereka yang kira-kira mungkin akan menjadi starting 11 paling diunggulkan Bung Kesit siapa? Kalau formasinya 3-4-3 3-4-3 di belakang yang selama ini sudah begitu paten lah ya, sudah begitu kompak, Iya. Muhammad Ferrari, kemudian Kadek Arel dan Buffon. Oke. Iya. Iya, kalau Mas Nunung? Sama Kadek Arel, Ferrari sama Buffon, tapi Kakang Rudianto Iya. juga bisa dimainkan untuk posisi istilahnya back kanan, Frankie Misa bisa di kiri. Ini pemain-pemain yang punya kualitas dan punya pemain berpengalaman, Mbak. Jadi mungkin Gerard van der Berg kan bingung nih memaksimalkan siapa nanti kan gitu. Iya. Makanya biarkan pelatih yang bingung menentukan pilihan sebagai starting 11. Iya, kalau Anda melihatnya Mas Nunung nanti akan ada perubahan tidak dengan melihat bagaimana TC berjalan nanti? Mungkin perubahan tadi sudah disampaikan, apakah nanti pakai 4-3-3 atau 3-4-3 ya kita lihat nanti di dalam perjalanan TC nanti, karena kita punya pemain-pemain yang bisa melakukan 4-3-3, 3-5-2 atau 4-4-2, itu semuanya kan tergantung dari coach Gerard van der Berg nanti, Mbak. Oke, baik. Kita beralih lagi ke posisi gelandang, bisa kita tampilkan. Ya, ini ada Rivaldo Pakpahan, Robi Darwis, Tony Firmansyah, Muhammad Raihan, Donitri ada di sini, Yardan dan Arhan Fikri. Nah, kalau Bung Kesit siapa nih yang kira-kira masuk starting 11? Iya, ini pemain-pemain yang lagi-lagi kalau kita bicara soal pengalaman ya bersama tim nasional, Donitri, kemudian juga ada Raihan Hanan, Persija, Robi Darwis ya bersama Persib Bandung. Kemudian yang juga nggak kalah penting adalah Arhan Fikri. Ya, ini adalah pemain-pemain yang selalu menjadi langganan tim nasional di kelompok umur. Kemudian nama lain yang menurut saya juga bisa saja kemudian meramaikan persaingan adalah Yardan Yafri ya. Ini pemain Persita, ini pemain muda yang menurut saya di musim ini bersama Persija juga tampilannya begitu impresif ya. Menjadi salah satu pemain yang diandalkan oleh Persita. Demikian juga dengan Tony Firmansyah. Ini juga gelandang Persebaya Surabaya yang bersama Persebaya Surabaya tampil reguler menjadi andalan di barisan tengah dari tim Surabaya. Jadi sebenarnya untuk Gerald dia sebenarnya bebas ya untuk memilih karena nama-nama ini. Banyak pilihan ya, banyak pilihan dan rata-rata mereka punya pengalaman dan menjadi pemain-pemain utama di klubnya masing-masing. Jadi ya boleh jadi akan membuat Gerard pusing barangkali memikirkan siapa pemain-pemain tengah yang kemudian akan masuk dalam skuad utamanya dia. Tapi kalau lihat dari potensi ya, lihat dari pengalaman, nama-nama seperti Donitri, kemudian Robi Darwis, Raihan Hanan, Arhan Fikri, saya pikir ini yang mungkin akan menjadi pilihan utama ya. Oke, kalau Anda kita coba menerka-nerka ya, kalau secara mental pelatih dengan disuguhi dengan pemain-pemain seperti ini akan kemudian kesulitan atau justru memudahkan dibandingkan dengan ekspektasinya, karena kan ini pemain-pemain yang kemudian di turnamen yang cukup besar, tetapi ekspektasinya juga ekspektasi yang cukup tinggi dan ini adalah debut untuk pelatih. Iya, bagi Van den Berg memang dihadapkan pada pilihan yang nggak gampang ya. Artinya bagaimana kemudian dia disajikan oleh pemain-pemain yang sebenarnya dari sisi pengalaman itu sudah cukup mumpuni. Gitu. Di tim nasional juga mereka pernah bermain. Mungkin yang paling menjadi beban menurut saya adalah karena ini debut bagi Van den Berg. Kemudian Indonesia adalah finalis ya, di AFF U23 sebelumnya. Kemudian tampil di kandang sendiri. Tentunya Van den Berg akan dituntut untuk bisa memberikan yang terbaik untuk tim ini. Kalau misalnya masyarakat minta tim ini juara, saya pikir wajar gitu loh. Karena kita pernah juara 2019, kita finalis di AFF sebelumnya. Kalau sekarang dituntut untuk bisa menjadi juara, tampil di kandang sendiri, ya wajar menurut saya. Oke, lagi-lagi ini membandingkan dengan senior ya Bung Kesit. Kalau senior kan tim kepelatihannya lengkap sekali ya, ada banyak kepala yang kemudian bisa memberi masukan. Bagaimana dengan Gerald? Mungkin kalau di timnas senior ya, karena memang banyak pemain diaspora di sana dengan berbagai latar belakang klub-klub di Eropa, saya pikir memang perlu banyak kepala mungkin ya untuk kemudian bagaimana membuat tim ini betul-betul efektif ya
Tapi kalau di tim U23 ya mungkin karena ini adalah pemain-pemain muda, kemudian juga lebih banyak diisi oleh pemain-pemain lokal Indonesia. Hanya satu pemain naturalisasi, Jens Reven, mungkin lebih mudah untuk bisa mendesain supaya tim ini, skuad ini nanti bisa tampil optimal. Oke, Mas Nunung, mungkin Anda bisa memberikan tambahan untuk pelatih. Kira-kira catatan apa yang perlu ada di kepalanya ketika memilih pemain-pemain dari 30 nama yang sudah diumumkan ini? Ya, pelatih pasti akan melihat bagaimana mereka bertanding reguler di kompetisi Liga 1 ya. Karena pemain-pemain yang berkompetisi reguler ini ya paling nggak mereka sudah punya pengalaman untuk bagaimana apa yang diberikan instruksi atau nanti strategi yang dipakai. Jadi kalau saya dilihat dari pengalaman dan jam terbang di reguler kompetisi gitu loh. Jadi jangan sampai nanti salah pilih juga gitu. Tapi ini juga jangan jadi beban juga. Biarkan pemain-pemain kita ini berkembang dan kira juga bisa menentukan pemain yang terbaik untuk timnas di AFF nanti, Mbak Tessa. Oke, Mas Nunung, ini kalau tantangan utama dari timnas U23 sendiri, Anda melihatnya apa? Fisikkah, mentalkah, atau chemistry? Kalau chemistry mungkin nggak masalah ya, karena beberapa pemain mereka sudah pernah gabung. Ya tinggal mentality sama jangan pernah menyerah juga. Kadang kalau udah kalah, nah ini pasti ada kendala nih gitu. Tapi saya berharap pemain-pemain muda yang saat ini bergabung, 30 pemain ini bisa menunjukkan kualitas mereka dan mereka bisa menunjukkan ini loh pemain muda kita juga bisa berkiprah di AFF, nanti U23 Piala Asia dan seterusnya. Biarkan mereka berkembang dengan usianya dan semoga mereka jadi role model bagi adik-adiknya yang di bawah dan mereka sampai ke Piala Dunia nanti. Di masa yang akan datang. Iya, karena masih usia U23, mental memang wajar ya kemudian menjadi tantangan terbesar ya. Bung Kesit setuju tidak? Iya, jadi menurut saya U23 ini adalah pemain yang sebenarnya sudah siap untuk masuk ke jenjang sudah setengah senior, matang ya sebenarnya. Sudah hampir matang. Hampir matang. Oh, ya. Hampir matang. Ini usia-usia boleh dibilang usia-usia menuju usia emas ya. Ketika usia 23 kan banyak juga yang sudah masuk di timnas senior ya. Artinya bahwa U23 sebenarnya secara pakem sudah oke, berbeda dengan U17 atau U19 ya. Tapi kalau U23 menurut saya dari sisi mentalitas mereka sudah jauh lebih siap ya. Kemudian dari sisi chemistry itu juga sebenarnya dengan banyaknya pemain Indonesia yang akan hadir di tim U23 ini itu sudah begitu menyatu gitu ya. Karena mereka pernah main bareng ya di tim nasional sehingga menurut saya nggak ada kesulitan untuk chemistry. Oke, dari sisi taktik, nah, kira-kira Gerald akan menyusun suatu strategi yang mengejutkankah atau memang seperti biasa kita perdebatannya akan soal bertahan dan menyerang? Iya, kalau di tingkat ASEAN ya lagi-lagi bahwa sebenarnya kekuatan di ASEAN itu bisa ditebak kok. Indonesia, kemudian Vietnam dan juga Thailand. Oke, ada Malaysia. Gitu ya. Tapi lagi-lagi kalau kita bicara di AFF U23, tim yang pernah menjadi juara itu hanya 3. Ya, Indonesia, Thailand, dan Vietnam. Malaysia, Singapura, kemudian Brunei apalagi itu belum pernah merasakan juara. Gitu. Bahkan Brunei yang akan menjadi lawan Indonesia pun juga hanya tampil di fase grup ya, tidak sampai ke putaran berikutnya. Artinya bahwa dari sisi strategi sebenarnya Indonesia sangat bisa diharapkan gitu ya. Dengan potensi yang ada, dengan pengalaman yang ada untuk menghadapi tim-tim di kawasan Asia Tenggara, menurut saya sih tidak terlalu tidak terlalu krusial seperti ketika kita menghadapi di Piala Asia yang akan bertemu dengan tim-tim dari Asia Selatan, Asia Timur, Asia Barat. Jadi kalau Asia Tenggara menurut saya harusnya sih tidak terlalu menjadi persoalan ya buat tanpa terlalu overconfidence, tapi memang di atas kertas kita memang ini ya. Tadi saya katakan bahwa Indonesia selalu menjadi tim favorit. Indonesia selalu menjadi tim yang diperhitungkan. Walaupun Thailand dan Vietnam mungkin lebih banyak meraih juara kalau di persaingan Asia Tenggara. Baik. Kalau bicara soal tantangan terberat di grup kita saja saat ini, kan Indonesia segrup dengan Malaysia, Filipina, Brunei Darussalam. Ini kalau menyebutnya El Clasico Indonesia versus Malaysia begitu ya. Saya pikir Malaysia yang harus diwaspadai ya. Malaysia akan menjadi lawan terakhir kan di fase grup. Kita pertama akan menghadapi Brunei,
kemudian kedua menghadapi Filipina, dan terakhir menghadapi Malaysia. Malaysia. Jangan lupa kita pernah kalah lawan Malaysia terakhir ketemu, waktu itu kita kalah 1-2 ya. Artinya Malaysia tetap harus menjadi tim yang harus diperhitungkan gitu. Apalagi ini duel dua tim serumpun. Soal gengsi sebenarnya. Jadi kalau ketemu Malaysia itu beda auranya ketika ketemu Vietnam atau ketemu Thailand. Termasuk aura supporter ya nanti. Iya, betul. Oke, Mas Nunung, mungkin kira-kira tantangan terberat di grup ini memang Malaysia atau kira-kira seperti apa, Mas Nunung? Pertama, ya saya berharap pertandingan pertama itu kunci bagaimana kita bisa menghadapi pertandingan-pertandingan selanjutnya, karena jeda waktu juga mempengaruhi juga kondisi pemain gitu loh, Mbak. Jadi saya berharap pemain tidak terbebani juga, yang tadi juga sudah dibilang Bung Kesit bahwa jangan over confident juga, tapi tetap harus waspada juga, karena Brunei juga persiapan, pasti mereka persiapan, Filipina juga pasti melakukan persiapan, jadi Malaysia terutama. Jadi ya pertandingan pertama adalah kunci bagaimana kita akan melaju ke babak berikutnya, Mbak Tasya. Oke, kalau lawan terberat kira-kira nanti siapa, Mas Nunung? Ya mungkin di babak fase penyisian ya paling Malaysia ya, tapi saya lihat Brunei juga melakukan persiapan. Tadi saya bilang bahwa mereka juga pasti akan menunjukkan kualitas mereka gitu. Tinggal bagaimana mentality, chemistry, dan kerja keras pemain dibutuhkan di pertandingan AFF ini. Oke. Babak selanjutnya dipikirnya nanti lah. Dipikir nanti dulu. Yang pertama dulu, yang di depan mata dulu ya, yang penting. Iya, betul. Oke, baik. Kalau untuk jalannya TC ini kan sebenarnya lumayan mepet ya, Mas Nunung, dengan kemudian turnamennya sendiri. Apa yang kira-kira harus benar-benar disiapkan pelatih agar para pemain bisa maksimal dalam performa mereka? Satu, fisik, kedua chemistry, dan ya harus cari uji coba walaupun waktunya mepet nih. Kita butuh uji coba juga bagaimana menerapkan apa strategi yang dipakai oleh Gerard van den Berg nanti, Mbak. Jadi paling nggak ada friendly match dalam waktu dekat ini mungkin dengan tim-tim yang ya di bawah ya, biar mereka juga merasakan bagaimana kita melawan mereka. Memungkinkankah ada friendly match? Ya mungkin ya Mbak ya, tapi ya kembali ke Gerard dan federasi nanti apakah bisa menyediakan friendly match, Mbak. Oke, baik. Kita harus break dulu sejenak. Pemirsa, tetaplah bersama NTV Prime. Kami masih akan kembali usai jeda.